Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar Anda yang berada di rumah, semuanya sehat? Insya Allah kami mendoakan di studio semoga Anda yang berada di rumah dan di mana saja pun Anda berada dalam lindungan, pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, Masya Allah hari ini kita ketemu kembali tentunya dalam program kesukaan kita, yaitu Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah tadi telah kita dengarkan pembukaan dengan lantunan zikir dari ibu-ibu yang ada di studio yang syahdu dan sangat menenteramkan hati. Semoga ini menjadi awal untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, seperti biasanya pertemuan kita akan mengangkat tema-tema yang sangat terkait dengan kondisi terkini yang dihadapi oleh umat Islam khususnya, yaitu tema pada hari ini akan kita bahas tentang metamorfosa hijrah ukhuwah menjadi daulah Islamiyah. Insya Allah tema ini akan dibahas oleh narasumber yang tidak asing lagi yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MSMA MBA PhD. Beliau merupakan pimpinan dari Majelis Ta'lim Tazkira Sumatera Utara dan juga pimpinan dari Pondok Pesantren Modern Tahfizul Quran Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Zaidi. Sehat Buya? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, semakin cerah ini wajahnya Buya. Alhamdulillah kita cerah semua karena sudah masuk tahun baru 1445 Hijriah. Masya Allah. Bagaimana kabar santri-santri Buya? Sehat semua? Oh, alhamdulillah hari ini saya dapat berita gembira. Masya Allah. Baru 5 menit lalu Madrasah Aliyah kita Darul Azharion sudah keluar izin operasionalnya. Masya Allah. Dengan demikian kita tahun ini membuka Aliyah dengan izin yang sudah resmi keluar. Masya Allah. Makasih atas semua. Masya Allah. Tentu ini merupakan nikmat. Semoga semakin berkembang, semakin maju Buya, dan alumninya semakin berkualitas ini Buya ya. Baik Buya. Dan pemirsa yang berada di rumah, dimanapun Anda berada, hari ini kita juga dihadiri oleh ibu-ibu yang Masya Allah tadi suaranya kompak, tun nada zikirnya ini pas semuanya. Masya Allah, ini sudah terlatih nampaknya untuk zikir berjamaah ini. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, ini nampak tak puasa ini ya, soalnya kuat kali tadi zikirnya ya. Ini hari Jumat. Nah, baik, ini yang pertama saya apa dulu ya? Perkenalkan yang pertama ini ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Gabungan Ar-Rahmi ya, di Ar-Rahim di Jalan Purwosari. Udah ada latihan yel-yelnya? Belum ada. Baik, nggak sempat ya Ustadz ya. Banyakan ngaji ya, jadi waktu latihannya nggak ada ya. Baik sangkanya saya nih ya kan. Baik, Masya Allah. Ini kemudian juga dihadiri oleh ini Majelis Ta'lim Tazkirah Sumatera Utara. Ibu-ibu sehat ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Ada lagi yang belum datang, ada yang mau nyusul? Masya Allah. Ibu-ibu semuanya sudah dikabarinya, saudara, suami, anak-anak, cucu sudah dikabari nonton kan? Udah ya, jangan ngantuk ibu ya, nanti disorot nanti ya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami nanti akan memberikan kesempatan kepada Anda yang berada di rumah nantinya untuk bertanya dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. 081161000386.
Insya Allah nanti kami akan menyapa Anda untuk bertanya dengan Buya. Baik, juga kepada ibu-ibu nanti akan diberikan kesempatan ya, sebagaimana biasanya ya. Baik, Buya, Iya, baik. ini untuk judul kita yaitu Metamorfosa Hijrah Ukhuwah Menjadi Daulah Islamiyah, Buya. Untuk muqaddimah pembukaan dipersilakan, Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia, terutama pencinta acara ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati, dan Ustadz Yuzaidi, SHI, MHI, selaku host pada hari ini, bersama seluruh jamaah yang luar biasa, kompak, dan selalu istiqomah, sehingga bisa ketemu di studio, sholat asar berjamaah, dan tentunya kita mengikuti ngaji bareng ini dengan niat ibadah. Berbicara tentang metamorfosa, akidah, kemudian ukhuwah, kemudian menjadi daulah Islamiyah, tentu tidak lepas dari fakta empiris dan fakta Qur'ani. Bahwa saat Rasulullah Muhammad SAW berada di Makkah sebagai penduduk asli, beliau sangat dicintai, disayangi, dan dipuji. Begitu beliau mendapatkan risalah untuk menyampaikan kepada mereka yang sudah bertuhan, tetapi penjelmaan ketuhanan menurut nalar mereka dan mengikuti histori sejarah nenek moyang, ini adalah keliru. Karena Tuhan itu mereka buat sendiri. Mereka memang berasumsi Tuhan itu pasti kuat, besar, tinggi, maka ada Lata, Manata, Uzza, Hubbal, Manat. Inilah kemudian yang dikoreksi oleh Rasulullah dengan mengatakan La ilaha illallah. Itu bukan Tuhan, yang Tuhan itu Allah. Hal ini tentu saja mendapat respon cepat dalam bentuk negatif, yaitu mereka merasa ketuhanan mereka kok diusik. Namun inilah perjuangan untuk menanamkan akidah keyakinan itu. Rasulullah tetap bersikukuh bersama orang-orang yang as-sabiqunal awwalun untuk menyampaikan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa dan Tuhan yang sesungguhnya. Tentu ini seiring dengan diangkatnya beliau Rasulullah Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Ditandai dengan turunnya Al-Quranul Karim di surah dan ayat-ayat pertama, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan demikian, pada periode penanaman akidah di Makkah, amalan umat Islam di awal-awal bersama Rasulullah adalah membaca Quran dan berzikir. Lalu metamorfosa dalam bentuk perpindahan ke Madinah, di sanalah nanti kemudian terwujud bagaimana mereka itu melaksanakan ibadah tetapi penuh dengan konten ukhuwah, yaitu sholat. Di Madinah lah ada sholat berjamaah dan dengan masjid yang dibangun oleh umat Islam. Itulah Masjid Nabawi. Dengan demikian, ukhuwah yang begitu rupa sebagai penjelmaan dari keyakinan kepada Allah dalam bentuk ibadah sholat telah membuat persaudaraan antara muhajirin dari Makkah, Ansor di Madinah, menghilangkan semua yang namanya wilayah, nama suku, dan sebagainya. Maka ukhuwah ini adalah penyatuan ruhani atas dasar iman. Nah, berikutnya, sedemikian rupa umat Islam mengamalkan rukun Islam yang 5. Karena kalau Rasulullah tidak hijrah ke Madinah dalam arti tidak berhasil, rukun Islam kan cuma 1. Kalau dia dibunuh, apa? 2 kalimat syahadat. Sebab pelaksanaan ibadah sholat yang formal dalam bentuk ibadah sholat berjamaah di Madinah. Perintah puasa turun di Madinah. Perintah haji di Madinah. Mereka berzakat di Madinah. Dengan demikian, ajaran Islam ini betul-betul membumi dalam perilaku ubudiyah, ukhuwah umat Islam yang awal.
Sehingga alangkah bahagianya kalau sekarang ini kita telusuri sejarah ini dengan upaya untuk mewujudkan kembali metamorfosa itu dalam kehidupan kita. Jangan hanya kuat dalam iman, tetapi kuatlah dalam ibadah yang memang di sana ada nilai ukhuwah. Hampir semua rukun Islam itu ada nilai ukhuwahnya. Kita lihat puasa, nanti endingnya adalah buka puasa bersama. Ini kan ukhuwah juga di situ. Lalu haji, puncaknya adalah wukuf di Arafah. Dari berbagai penjuru umat Islam hadir. Kemudian zakat, itu juga adalah ukhuwah dalam bentuk pemberian hadiah dan segala macam bentuk yang tadi ada 8 itu adalah demikian juga untuk ukhuwah. Sehingga kalau saya mengatakan metamorfosa ini seiring dengan iman, Islam, ihsan. Nah, iman adalah keyakinan, itu ditumbuhkan di Makkah. Mereka beriman kepada Allah dan salah satu daripada tanda itu adalah kalimah la ilaha illallah itu tumbuh di hati mereka ketika mereka di Makkah. Begitu mereka ke Madinah hijrah, maka metamorfosanya adalah mereka menjadi umat yang luar biasa kompaknya, rukuk sama tunduk, sujud sama takut hanya kepada Allah. Karena mereka mengabdi, menghambakan diri kepada Allah, tapi mereka juga berkarya sebagai khalifah Allah. Maka ketika itu umat Islam minoritas di Madinah, di sana sudah ada umat Yahudi, Nasrani, Majusi, Aus, Hajraj, tapi mereka terpesona dengan perilaku akhlak mulia umat Islam. Mereka tanpa pilpres, tanpa pilkada, serentak mengatakan Muhammad ini sajalah pemimpin kita. Kebetulan dalam sejarah Pak Yasrib yang menemukan kota Yasrib berubah menjadi Madinah itu meninggal. Begitulah hebatnya pesona akidah, ibadah, dan ukhuwah menjadi berdiri sebuah daulah Islamiyah. Nah, itu Pak Ustaz. Hanya ukhuwah antar umat Islam. Oh bukan, bukan. Telah tercermin ukhuwah Islamiyah, yaitu orang-orang yang bukan Islam pun itu mendapat manfaat dari Rahmatan lil alamin. Sehingga mereka merasakan inilah yang betul-betul bisa kita rasakan dalam kehidupan. Jadi agama itu hendaknya terasa, bukan hanya terucap. Ini saya beriman atau saya Pancasila dalam konteks kenegaraan. Saya Pancasila. Ucapan itu bagus, tapi perbuatan dan apa yang dirasakan itu yang paling penting. Nggak usah dibilang saya Muslim, tapi nampak bagaimana perilaku sebagai seorang Muslim. Gitu Pak Ustadz. otomatis tadi kalau seperti yang Buya katakan, ketika dia beriman, kemudian dia berislam, Ya. benar-benar ini akan memberikan efek pengaruh yang positif, yaitu akan terjalin ukhuwah ini Buya. Ya tentu saja, seperti pohon, kalau sudah ada akar yang kuat, batang, cabang, dan dahan yang bagus, buah. Maka iman, Islam, ihsan. Inilah yang mestinya kita laksanakan dalam kehidupan sebagai seorang yang beragama Islam. Jangan iman kuat, ibadah kurang. Ibadah kuat, iman kuat, akhlak kurang. Ya, kadang-kadang ada istilah itu. Ibadah rajin, sholat bagus, pelit setengah mampus. Kan? Ada istilah-istilah begitu saya dengar ya. Alhamdulillah. Kenyataan ini Buya. Ya, baik. Ya. Insyaallah pembukaan yang cukup membuka. Alhamdulillah. Baik, ini nampaknya pemirsa sudah tidak sabar ingin bertanya dengan Buya. Iya. Kita mengundang kembali pemirsa sudah dapat bertanya dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa setia di rumah, kita akan beri kesempatan terlebih dahulu kepada ibu-ibu ya, ini yang ingin bertanya di studio. Persilakan siapa ibu yang sudah banyak tersimpan pertanyaan di kepalanya, jangan sampai tertunduk karena keberatan banyak pertanyaan. Silakan. Siapa yang ingin bertanya ibu? Oke, ya silakan berdiri, sebutkan nama dan pengajiannya serta pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Buya, Baik. perkenalkan nama saya Ibu Trimairi Tadewi. Saya dari Majelis Taklim Perwiritan Ibu-Ibu Purwosari Ar-Rahim. Yang ingin saya tanyakan Buya, apakah pengertian dari Awaluddin Ma'rifatullah? Iya. Tolong penjelasan dari Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Dewi, Buya ini pertanyaan tentang bisa dikatakan iman nih Buya ya, tentang Awaluddin Ma'rifatullah. Tadi Buya mengatakan iman, Islam, kemudian ihsan. Ini mungkin di ranah iman ini Buya. Awaluddin Ma'rifatullah. Ini bagaimana ini Buya? Pemirsa yang berbahagia, terutama
yang channelnya tetap di TVRI Sumut pada acara ngaji bareng ya. Dan Bunda sekalian, Ustadz Yuzaidi, berbicara tentang agama Islam, tentu saja dalam metodologi pengajaran, hendaklah sebagai seorang muslim itu kita kenal satu, siapa yang menciptakan diri kita. Lalu untuk apa kita diciptakan? Lalu semesta jagat raya ini, siapa yang punya, siapa yang menciptakannya, dan untuk apa? Pembelajaran tentang itu adalah merupakan asas-asas atau dasar-dasar ajaran agama. Nanti muaranya adalah naluri ketuhanan dalam diri manusia, kata Profesor Singh yang menjadi guru besar di Virginia University Amerika, ada dalam tiap diri manusia, yaitu God spot atau noktah ketuhanan. Tapi dalam mengaplikasikan rasa bertuhan itu, mereka hanya menggunakan nalar. Tidak bisa seseorang itu mencari Tuhan dengan akalnya saja, walaupun sampai pada keyakinan Tuhan itu pasti ada. Tetapi siapa Tuhan itu? Apakah nanti dia dapat bertuhan kepada Tuhan yang hak? Ini harus dengan tuntunan Allah dengan mengirim Nabi dan Rasul. Sehingga Nabi dan Rasul itu nanti yang mengenalkan kepada umatnya siapa itu Tuhan. Tidak lain adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budini wa aqimis sholata li dzikri. Itu diantaranya surah Toha ayat 14. Dengan demikian, dasar daripada beragama Islam itu adalah mengenal Allah. Dialah pencipta semesta jagat raya, semua makhluk termasuk diri kita. Jadi kalau sudah begitu rupa kita kenal kepada Allah, betapa kita merasakan baiknya Allah itu kepada kita, Pak Ustadz. Mata kita ini ciptaan Allah. Alis yang lentik itu ciptaan Allah. Bahkan rambut yang hitam seperti kata Kang Haji Roma Irama itu kan. Hitamnya arang, tak sehitam rambutmu. Bukan kita yang bikin hitam itu. Rambut saya hitam, tapi berubah jadi putih. Saya hitamkan lagi, gak sama dengan yang dulu. Begitu baiknya Allah kepada kita. Masa kita nggak mau kenal dengan Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah. Hidup di bumi Allah, berjalan di muka bumi Allah, sombong. Orang yang paling sombong adalah tidak mau kenal kepada siapa yang menciptakan dirinya, yang memfasilitasi dirinya, itulah Allah. Maka awaluddin ma'rifatullah. Subhanallah, mohon ditahan dulu Bu ya. Ya. Nanti kita lanjutkan pembahasan lebih menarik lagi insyaallah. Dan ibu-ibu mohon ditahan, tadi sudah dijawab Buya sangat padat ya, singkat, tapi sebenarnya lebih jauh lagi penjabarannya Buya ya. Mohon ditahan, nanti akan saya berikan kesempatan kembali nanti bertanya, dan pemirsa di rumah juga akan saya berikan kesempatan. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Belum lobet baterainya Ibu. Semangat ya. Tadi luar biasa yang disampaikan Buya tadi terkait dengan bagaimana yang dimaksud dengan awaluddin ma'rifatullah. Nanti akan kita bahas lagi bagaimana sebenarnya cara mengenal Allah, kemudian sampai kepada tingkat kita benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, seperti biasanya kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 081161000386, 081161000386, dan ibu-ibu juga nanti akan diberikan kesempatan bertanya. Saya kira kita boleh ya, atau jawab yang lanjut tadi Bu ya, atau kita kasih kembali bertanya nih. Silakan. Baik. Ibu-ibu, siapa yang ingin bertanya kembali? Persilahkan. Oke ya, silahkan Ibu. Sebutkan nama, majelis ta'lim dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Buya, nama saya Rosmaidar Daulay dari Majelis Taklim Ar-Rahim Jalan Purwosari. Yang ingin saya tanyakan Buya, menurut hadis Rasulullah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Apakah benar itu Buya?
Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon ditahan bentar Buya karena ada penelpon dari rumah yang masuk terhubung bersama kita. Silakan kita tuh. Baik, ini nampaknya sudah terputus nih Buya karena tadi bersamaan dengan Ibu yang bertanya. Buya, bisa dijawab nih Buya terkait pertanyaan Ibu Rosmaidar Daulay ini Buya terkait hadis la ilaha illallah tadi. Persilakan Buya. Bu Daulay dan seluruh kita yang hadir, ini pertanyaan luar biasa karena merupakan dasar daripada keimanan ya. Kalau la ilaha illallah adalah kalimah thayyibah sebagai ungkapan bertuhan kepada Allah. Yang perlu diingat satu, la ilaha illallah bukanlah bahasa Arab yang digubah oleh manusia dan juga bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Tapi itu adalah kalimatullah yang Allah turunkan supaya dengan itu kita menyatakan bertuhan kepada Allah, menolak yang lain yang memang bukan Tuhan. Yang kedua, bahwa dikaitkan dengan apa yang tadi ditanyakan oleh ibu kita, Awaluddin Ma'rifatullah. Mengenal Allah tentu dengan apa-apa yang Allah ciptakan, sehingga dengan bantuan panca indera, nalar, dan petunjuk hidayah dari Allah, kita akan dapat mengenal Allah, namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Lalu kalau kita yakin sepenuh keyakinan, mengatakan la ilaha illallah, jadilah kita orang yang beriman kepada Allah, maka tempat yang disediakan adalah surga. Dengan catatan, keimanan itu dibuktikan dalam bentuk pengabdian, penghambaan diri, menyembah Allah, yaitu sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan salat, itulah yang menegakkan agama. Kalau dia meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya. Nah, salat adalah pembuktian secara fi'liyah, qauliyah, dan batiniyah. Tandanya kita bertuhan kepada Allah. Buya, kalau ada orang beriman kepada Allah, rajin berzikir, mengucap la ilaha illallah, ikut anggota wirid Yasin, tiap Jumat ikut, tiap Kamis ikut, bagaimana? Masuk surga? Iya, masuk. Cuma masuk ini kan ada proses. Ada yang masuk langsung, ada yang masuk transit. Kenapa? Ketika kita menyatakan beriman kepada Allah, ada dua konsekuensi. Pertama, taat kepada perintahnya untuk dikerjakan, lalu sedia meninggalkan yang dilarang. Maka ada istilah, sholat juga, nokoh juga. Kata saya, lumayan. Kenapa? Dia nokoh tapi sholat. Ada orang yang nokoh dan tidak sholat. Ibu pilih mana? Jangan dipilih itu, pilihlah orang yang sholat. Dan dengan sholat itu insya Allah inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Begitu Pak Ustadz. Jadi la ilaha illallah itu sudah pasti masuk surga. Masuk tapi surga. Bisa ada yang direct, ada yang transit. Ada direct, ada yang transit. Apa sebab transit? Pertama, karena meninggalkan kewajiban. Kedua, karena melanggar yang dilarang. Kalau melanggar yang dilarang, kita berdosa, mohon ampun kepada Allah. Allah sediakan ampunan. Tinggal kita datang meminta. Ulangi, Allah sediakan ampunan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Segera minta ampun kepada Allah Tuhanmu. Jadi kalau ampunan sudah disediakan, datang minta ampun pun tidak mau, kata orang Inggris, ketelampuan di kau. Lalu kalau kewajiban bagaimana? Ini adalah ada 3 pendapat. Kalau sholat ditinggalkan, berdosa, berutang. Baik. Kemudian wajib bayar. Baik, ya. Masya Allah Buya, ini ada penelpon dari rumah yang terhubung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, dari mana? Nama saya Taat. Baik. Mohon izin Pak supaya mengecilkan volume televisinya. Baik, silakan Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Halo Bu ya. Bapak? Apa kabar Bu ya? Juga, silakan. Dari mana? Siapa? Lanjut ke host kita, Ustaz Yuzaidi. Silakan. Saya dari Batubara. Batubara. Ya.
Silakan Apa Bapak kabar Buya, pertanyaannya. sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ah, Buya mau bertanya Lanjut. tentang masalah apa hukumnya tentang menyentuh suami istri. Batal nggak wudhu istri, Buya? Oh iya. Baik. Iya, iya. Sudah cukup Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya cukup jauh nih Buya dari Iya, Batubara Buya. Batubara. Iya, iya. Bertanyanya ini cukup capek nih Buya kan? Iya. Karena perjalanan suaranya ke Medan ini Buya. Buya udah dapat ditangkap nih Bisa, pertanyaannya bisa. Buya. Silahkan dapat dijawab langsung Buya. Pemirsa yang berbahagia, terutama ibu-ibu, para jamaah di studio dan rekan-rekan, para kameramen dan juga teknisi, ya, Ustaz Yuzaidi. Yang ditanyakan tadi masalah fikih, yaitu bagaimana suami istri dalam keadaan berwudhu salah satu bersentuhan. Batal apa enggak wudhunya? Nur ibu-ibu batal atau tidak? Batal ya. Ada 3 pendapat. Satu yang ibu ungkapkan tadi. Kenapa? Karena suami istri itu adalah halal nikah. Kalau halal nikah berarti mereka itu bukanlah muhrim dalam arti nasab keturunan. Nanti muhrim dalam arti pelindung gitu ya. Sehingga mereka sentuhan kulit, laki-laki perempuan, apalagi suami istri memang halal nikah, batal. Itu. Yang kedua ada berpendapat tidak batal. Kenapa? Karena sudah suami istri. Dalam tanda petik muhrim tadi itu. Ini Pak Ustadz Yuzaidi lebih paham karena beliau master hukum Islam. Kemudian yang ketiga yang berpendapat bahwa itulah nanti yang menunjukkan bahwa ketika saya contohnya Amirun MS salaman dengan adik saya Evi Julinda, adik saya Siti Rafi'ah, saya salaman, dia perempuan, saya peluk, saya salaman, saya berwudu, batal? Tidak. Terus istri saya Hajah Siti Supiati, tidak saya salami. Orang akan melihat, kok Buya sombong ya? Istrinya nggak disalami, adiknya disalami. Yang paham akan mengatakan, kalau beliau salami istrinya, kan halal nikah. Berarti wudhunya batal. Lalu kalau adiknya ini kan haram nikah, karena adik kandung saya. Dengan begitu tampaklah perbedaan, ada wanita yang memang kita sentuhan kulit batal wudhu, ada yang tidak. Demikian, terima kasih. Baik, Masya Allah sudah cukup jelas ya kepada Bapak Sahat yang di Batubara supaya ini terkait juga dengan sholat juga nih Buya ya. Mana tahu Bapak Batubara tak tahu hukum sehingga ini mengakibatkan dalam perbuatan sholat juga Buya karena kuncinya adalah suci dari hadas ya Buya. Suci dari hadas dan wudhu itu syarat ya. Iya. Namun tadi kita sambung sedikit, kalau mereka berpendapat kepada mazhab selain Syafi'iyah, itu jangan heran di Makkah, di Madinah ketika tawaf, mereka kebanyakan bermazhab non Syafi'iyah. Jadi suami istri, laki-laki perempuan pun kalau sentuhan nggak ada batal, apalagi suami istri, gitu. Nah jangan heran, sehingga ini adalah masalah khilafiyah yang tentu sesuai dengan ilmu dan keyakinan kita. Gitu. Baik, cukup jelas sekali jawaban Buya untuk pertanyaan dari Bapak Sahat. Dan ini Masya Allah Buya, kembali dari rumah terhubung bersama kita, ada penelpon masuk, kita sapa bersama Buya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak dari mana? Bapak Ngadi dari Galang. Baik, silahkan Pak Ngadi pertanyaannya. Nah ini Pak Ustadz. Ya. Kan kalau kenduri kadang ada dibuat kayak semacam saji-sajian. Nah itu kadang kan kalau orang Jawa itu kan diwujudkan gini-gini itu, kalau itu kira-kira melanggar syariat apa enggak itu Pak Ustadz? Baik, baik. Sudah cukup Pak Ngadi? Udah. Sudah cukup pertanyaannya? Iya, insya Allah Pak, udah. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampak wong cowoknya nih Bu ya, Pak Ngadi. Pertanyaannya kenduri nih Bu ya. Ada sajian makanan, ini biasa dalam tradisi kita nih Bu ya. Baik, ini mungkin bisa juga kita ini cerita tentang ukhuwah nih Bu ya. Betul. Ini bagaimana nih Bu ya?
Ada orang buat acara pakai sajian makan. Iya, Silakan Buya. Pak Ngadi Ngadi ini, Buya. dari Dari Galang ya. Galang itu Deli Serdang, Dari Serdang Buya. kampung saya. Ya, tapi mungkin sudah lama saya tinggalkan tahun 70, banyak teman-teman yang mungkin tidak kenal saya dari sana, tapi saya masih sering pulang kampung, itu kampung saya. Begini, kita harus bedakan syariat, budaya yang tadi disebut ukhuwah. Kenapa? Pedoman dasar yang mungkin bisa kita pakai secara fundamental. Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarihi atau fal yukrim daifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga atau tamu. Nah, ketika tamu datang ke rumah kita, apakah kita undang dengan sengaja karena mungkin tasyakuran anak kita baru selesai wisuda, kita sediakan tempat, kita sediakan minuman, makanan, ini kan namanya sedekah. Sedekah. Dan ini konteksnya dalam ilmu sosiologi, berbagi rezeki kepada kawan-kawan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan ini amal soleh yang bisa membangun ukhuwah nanti. Kenapa? Kalau kita cari rezeki, kita makan sendiri, itu biasa. Tapi kalau kita mencari rezeki, kita berbagi kepada orang lain, bahkan tradisi adat di satu tempat, kadangkala tuan rumah itu menjamu tamunya lebih dulu, dia belum makan. Bahkan tidak jarang terjadi, makanannya habis, tuan rumah belum makan. Pernah gitu ya? Pengalaman. Masalahnya ya, yang ditanyakan ialah apakah ini salah? Kalau misalnya ada sesuatu yang disajikan itu berupa hal-hal yang terkait bubur petak dan bubur putih, kan? Bubur merah putih, gitu kan? Terus ada ayam dibikin ingkung. Semua peristilahan itu konteksnya adalah budaya. Penamaannya ayam ingkung, tapi proses pengolahannya kan secara fikih. Disembelih dengan halal, diolah dengan bagus, semua segala macam. Maaf saya batuk. Kenapa ketika ini kita lihat terus ada anggapan, wah ini kelenik Jawa ini, syirik ini. Loh, ini kan proses pembuatannya disajikan supaya nampak indah. Bagaimana dengan ayam penyet? Bagaimana dengan ayam bacok? Bagaimana dengan ayam geprek? Ya kan? Jadi jawabannya ialah sepanjang itu niatnya adalah karena Allah, menghormati tamu, menghormati teman, menghormati tetangga. Oke. Ya. Toyib, bagus. Silakan laksanakan. Baik. Tapi jangan di sana ada sesuatu tersirat maksud. Wah, saya sudah bikin ingkung. Ini ingkung ini tandanya nanti ditaruh di atas. Insya Allah anak saya yang wisuda ini nanti kedudukannya di atas. Nanti jadi kepala kantor ini. Jangan dianggap ini adalah pengantar untuk mendapat jabatan sehingga kita menisbahkan sesuatu kepada benda atau makhluk. Jadi tergantung kepada niat. Innamal a'malu bin niat. Masya Allah. Gitu Pak Ngadi ya. Masya Allah. Saya kira sudah jelas sekali Buya menyampaikannya, karena tadi antara sajian atau sesajen mungkin ya, ya. Betul. Ya. Antara sajian atau sesajen tadi pertanyaan dari Pak Ngadi. Betul. Tadi. Kalau sesajen itu sesuatu yang dipersembahkan bukan kepada tamu, bukan kepada orang, tetapi kepada sesuatu yang dianggap punya kekuatan itu yang bisa jatuh kepada yang saya contohkan tadi itu kan. Baik. Itu dia. Baik, Masya Allah Buya, ini kembali ada penelpon dari rumah yang Alhamdulillah, terhubung bersama berarti kita laris hari ini. Masya Allah, banyak Buya. fansnya. Baik Buya, mari kita sapa bersama-sama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Ibu? Dari mana? Dari Bu Ika di Medan. Baik, Bu Ika. Sama Buya. Baik, silahkan pertanyaannya Bu Waalaikumsalam. Ika. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah, agak mau batuk dikit ini. Iya, izin Buya mengenai hijrah. Iya. Dalam sholat kan ada hukum sholat tuh, kalau nggak salah 3 ya Buya, pernah dengar tuh fi'li, qauli, qalbi. Mungkin dalam berhijrah juga sama. Yang mau ditanyakan Buya, mengapa hanya diajarkan kebanyakan hukum fi'li dan qauli, sementara untuk qalbinya tidak banyak disebarkan Buya, padahal itu intinya kita bisa berhijrah, itu Buya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buya sudah cukup jelas nih pertanyaan dari Iya. Mbak Ike nih Buya. Persilahkan Mbak Bu. Ika ini dulu gabung dengan kita acara ngaji bareng. Baik. Dia yang mengiringi dengan musik. Baik, baik. Kalau kembali kepada sholat itu kan ada rukun qauli, ucapan maksudnya, baca Fatihah, ya, kemudian tasbih, subhana rabbil azim bihamdi kan itu qauli ya, itu fi'li perbuatannya, gitu ya, berdiri, ruku', i'tidal, terus qalbi penghayatan perasaannya. Bapak Ibu pemirsa, ketika beribadah sholat, itu terasa apa enggak kita itu menyembah siapa? Terasa? Siapa ini sembah? Emang nampak? Lalu dia nampak kita? Ah, itulah ihsan. Itulah buah tasawuf. Kalau kau tidak bisa melihat Allah dengan mata hatimu lewat ilmu ma'rifat, melihat dengan ilmu ya, maka yakinlah Allah itu melihatmu karena dalam ilmu tauhid yang kita pelajari Allah itu maha melihat. Lalu yang ditanyakan oleh Mbak Ike, kenapa di dalam pembelajaran sholat maupun zikir? Karena zikir kan ada ucapan. La ilaha illallah, Allah, Allah, ahad, ahad, hu, dan seterusnya. Ada gerakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbuatan. Perasaan, kenapa ini jarang disentuh, jarang didalami? Pertanyaannya ialah siapa gurunya dan siapa muridnya. Kalau belajar dengan Buya Amiruddin itu didalami. Memang itulah kajian tasawuf kita, bagaimana rasa. Bagaimana membangun cita rasa. Rasa itu ada di hati. Maka supaya hati itu memiliki rasa yang sangat-sangat sensitif, dibuang kotorannya. Itulah takhalli. Apa namanya Bunda? Takhalli, yaitu berzikir dan juga sekaligus kita mengucapkan itu tadi. Ya. Membuang kotor, takhalli. Lalu memasukkan sifat-sifat baik, ulangi tadi istighfar. Lalu masukkan sifat-sifat baik itulah dia zikir. Atau juga perbuatan-perbuatan seperti sedekah dan sebagainya. Itu tahalli, tahalli. Lalu tajalli, menampakkan dalam bentuk perbuatan yaitu perbuatan baik dari hati yang baik itu. Kuncinya apa? Kalau ingin yang tiga ini sempurna, maka salat perbuatannya selesai ketika kepala menoleh ke kanan ke kiri waktu mengucap salam. Ucapan selesai ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi hati tetap ingat kepada Allah. Apakah Bunda ketika selesai sholat berhenti mengingat Allah? Oh tidak, sholat itu zikir untuk mengingat Allah. Tetapi ketika dikerjakan simultan dengan perbuatan, ucapan, dan perasaan, itulah sholat fardu yang 5 itu. Tetapi selesai sholat, di sini tidak boleh berhenti ingat kepada Allah. Nanti buahnya ialah selalu merasa dilihat oleh Allah, maka kapanpun dimanapun dia tetap merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berteman setia, nggak ada teman, tidak mau mengunjing dan menceritai, itu maka terwujud ukhuwah yang murni tadi itu. Baik, Masya Allah. Maka Bunda dan seluruh pemirsa, ayolah belajar zikir dengan sebenar-benar belajar untuk membersihkan kolbu dengan cara latihan-latihan zikir dan perbuatan-perbuatan amal soleh. Bersedekah itu adalah cara untuk membersihkan kotoran hati, yaitu pelit, kedukut, bedangki, apa mana? Medit, apa lagi? Nah, Ibu yang tahu itu, ada 17 istilah itu. Itu kotoran hati. Jadi Mbak Ike, mari kita kembali sama-sama terjun ke masyarakat, mendalami tentang membimbing salat maupun zikir ini, kolbunya itu, hatinya itu harus kita sentuh. Gitu ya. Nah, maka ada nanti zikir sir, tawajuh, pejamkan mata, tunduk, dan seterusnya. Nanti kita sambung lagi. Baik, Masya Allah Buya. Ini terhubung kembali bersama kita, pemirsa di rumah nih Buya. Kita sapa bersama-sama. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, dari mana? Atas nama Taat. Oh, Pak Sahad, yang dari Galang. Iya, Pak Sahad. Silakan pertanyaannya kembali Pak Sahad. Dari tebing ya. Kabar Buya, sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Dari tebing tinggi ya? Iya. Dari tebing tinggi. Oh, mau Pak Sahad. bertanya. Silakan Pak Sahad.
Apa hukumnya supaya kita tenang sholat itu, supaya zikir itu bagaimana Buya? Baik, sudah cukup Pak Sahat? Terima kasih Buya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahat, mohon bersabar, insya Allah nanti akan dijawab Buya. Setelah pesan-pesan berikut ini tetap bersama kami Pak Sahat dan pemirsa yang berada di rumah serta ibu-ibu. Nanti akan kami sapa kembali dan bertanya dengan Buya. Tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman ya. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman ya. Ibu-ibu masih semangat ya? Masya Allah. Ini udah detik-detik terakhir injury time biasanya baterainya tinggal 30%. Masih semangat ini ya? Yang di belakang-belakang ini saya curiga ini suaranya nggak dengar dari tadi nih, ngaji barengnya di depan aja nih. Baik pemirsa, tadi ada pertanyaan dari Bapak Sahat di Tebing Tinggi terkait dengan zikir ya. Sebelum dijawab Buya, kita juga akan menampung pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di studio nih ya. Silakan dari Majelis Ta'lim Tazkirah, kita kasih kesempatan. Silakan Ibu sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Hasibuan dari Majelis Taklim Tazkirah Sumatera Utara. Saya ingin bertanya Buya, kembali ke pengajian awal kita tadi. Yang ingin saya tanyakan, apakah daulah yang terbentuk di Madinah itu hasil dari pemulihan umat muslim dan non-muslim? Demikian mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini ada dua pertanyaan bisa disatukan Buya karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Persilahkan Buya. Pak Saat dari Tebing Tinggi tadi menanyakan bagaimana hukumnya berzikir. Saya mungkin menjelaskan dua-duanya ya. Cara berzikir itu kalau kita lihat kepada apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa al-imanu ma'rifatun biqalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi ucapkan di lidah, benarkan di hati, lalu lakukan dalam perbuatan. Nah, apa hukumnya kalau kita berzikir di lidah saja? Bagus, zikir hasanat. Bagaimana hukumnya kalau kita berzikir di lidah, di hati, tapi tidak lakukan dengan perbuatan? Lebih bagus. Yang paling bagus, ada diucapkan kita bertuhan kepada Allah, la ilaha illallah, lalu lakukan dalam bentuk perbuatan kita menyembah Allah, yaitu sholat dan sebagainya, lalu melahirkan akhlak yang mulia karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, lalu kepada bunda kita tadi, Rasulullah membangun umat di Madinah itu berdasar kepada keimanan kepada Allah yang kita katakan awaluddin ma'rifatullah. Lalu melahirkan ukhuwah yang luar biasa karena orang Makkah, orang Madinah tidak lagi membedakan wilayah, suku, bangsa, tetapi menyatu dalam iman. Bukti iman adalah sholat, diantaranya selain sedekah, silaturahmi, satu visi dan misi, mengharapkan ridha Allah. Ini menjadi perhatian mereka-mereka yang ada di Madinah yang belum muslim. Karena begitu indahnya ukhuwah dalam Islam itu, tidak membedakan suku, bangsa, dan penuh kasih sayang, tidak ada khianat mengkhianati, semuanya dalam keadaan bersaudara. Ini sangat menarik dan mereka merasa kalau orang Islam adalah baik, apalagi Nabi Muhammad yang membuat jalan Islam. Tanpa pemilihan, tanpa ada pilkada, pilpres saya katakan tadi, mereka aklamasi meminta Nabi Muhammad itu memimpin Madinah yang di dalamnya ada beragam-ragam umat beragama dan suku. Kita harapkan kita di Indonesia ini umat Islam bisa menunjukkan dan menonjolkan akhlak yang mulia supaya menjadi rahmatan lil alamin.
sampai nanti pada tingkat internasional. Jangan nanti umat lain lihat umat Islam. Perang terus antara Yaman dengan Arab. Terus nanti antara kita dengan kita hanya masalah-masalah kecil, masalah furu'iyah seperti doa kunut segala macam. Itu menjadi masalah-masalah yang membuat kita renggang. Jangan. Kalau sudah bersatu dalam iman, bersatu dalam ibadah, bersatu dalam ukhuwah, ya sudah bersaudara. Orang lain akan merasa kalau umat Islam ada, aman kita. Kenapa? Islam artinya menyelamatkan dan mensejahterakan. Masya Allah, cukup dapat menjawab 2 pertanyaan tadi Buya. Mohon izin Buya dapat kita satukan karena waktu kita sangat terbatas tadi Buya. Betul. Dan Buya, untuk kalimatul ikhtitam, conclusion, kesimpulan dari materi atau ceramah kita hari ini, dipersilahkan Buya. Baik pemirsa yang berbahagia, terutama pencinta acara ngaji bareng di TVRI, dimanapun berada, terutama di rumah dan ibu-ibu yang ada di sini, terima kasih ya. Ada 2 hal yang perlu kita ambil. Pertama, akidah adalah dasar kita beragama sebagai umat muslim. Jadi pupuklah akidah keyakinan itu dengan banyak berzikir, membaca Quran, dan juga salat sunat, bersedekah dan sebagainya. Yang kedua, buah daripada bagaimana kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, itu rasa persaudaraan. Tak usahkan kepada sesama manusia, kepada makhluk pun kita mesti sayang, karena mereka ciptaan Allah. Bahkan mereka itu ada untuk berkontribusi kepada kita. Angin yang bertiup, panas yang kita rasakan, hujan yang turun adalah semua untuk kita. Mengapa kita tidak merasa itu saudara kita? Apalagi manusia. Jangan kita merasa lebih dari yang lain, karena kita adalah hamba Allah. Kelebihannya adalah karena ketakwaan kita kepada Allah. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Buya atas tausiahnya. Semoga dapat kita amalkan dalam keseharian kita, kita sadari bersama sehingga benar-benar menjalin ukhuwah yang diharapkan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih Buya. Terima kasih banyak. Kirim salam sama keluarga Buya. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya Buya ya. Insya Allah. Dan ibu-ibu terima kasih banyak sudah mendampingi kami dalam acara ini sampai terakhir. Masya Allah, mungkin ada pertanyaan yang tidak dapat kami tampung, mohon maaf. Insya Allah akan datang dapat kembali lagi kita bertemu di studio TVRI Bu ya. Baik, saya mau dengar dulu semangat yang terakhir nih. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Nanti bisa ditonton ulang ya wajahnya, mudah-mudahan jangan kesorot ketika ngantuk ya. Baik, dan pemirsa yang berada di rumah, terima kasih Anda bersama kami hingga di akhir acara ini. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi terkait dengan ukhuwah tadi, bahwa Islam mengajarkan ukhuwah yang luar biasa, bukan hanya sesama umat Islam, tapi sesama manusia, bahkan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya ajaran Islam sebagaimana disampaikan Buya terkait dengan hubungan antar sesama manusia di kota suci Madinah yang terjalin dengan begitu harmonis dan dapat maju dengan berbagai peradaban. Saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.